Bayangin, selama 500 tahun, sebuah rahasia terkunci rapat, membeku, di salah satu puncak tertinggi di dunia. Dan hari ini, kita akan coba membukanya bersama. Nah, pertanyaan besarnya kan, siapa sebenarnya gadis muda yang ditemukan beku di dalam es ini? Ini dia misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, kita mulai dari tahun 1995. Coba bayangin ya, tinggi di pegunungan Andes, di lereng gunung Ampato yang diselimuti es di Peru, seorang antropolog. Dia nemuin sesuatu. Sesuatu yang benar-benar mengubah cara kita memandang peradaban Inca selamanya. Baiklah, kita masuk ke bagian pertama, rahasia di dalam es. Kita akan bahas penemuan mumi Juanita. Gini, yang bikin penemuan ini luar biasa itu kondisinya benar-benar mencengangkan. Ini beda banget sama mumi lain yang mungkin kita tahu ya. Gadis ini tuh diawetkan secara sempurna sama dinginnya alam. Jadi waktu antropolog John Reinhardt menemukannya, tubuhnya itu seolah-olah kayak baru aja tertidur. Bukan kayak jasad yang udah meninggal 500 tahun yang lalu. Luar biasa kan? Nah, tentu aja penemuan ini malah bikin makin banyak pertanyaan, bukannya ngasih jawaban, ya kan? Siapa sih dia? Terus ngapain dia di sana? Sendirian pula di puncak gunung yang super dingin itu. Kenapa? Oke, untuk bisa paham semua ini, kita nggak harus mundur dulu. Kita akan coba jalan-jalan ke masa lalu, sekitar 500 tahun ke belakang. Kita masuk ke bagian kedua, dunia para dewa, di mana kita akan mencoba memahami sistem kepercayaan orang Inca. Jadi gini, buat orang Inka, gunung itu bukan cuma tumpukan batu dan es. Puncak-puncak gunung yang tinggi kayak Ampato itu dianggap dewa yang hidup. Mereka menyebutnya Apus. Dan Apus ini dianggap punya kekuatan besar yang harus dihormati banget, biar alam semesta ini tetap seimbang. Nah, disinilah ritual yang disebut Chapacocha ini masuk. Mungkin buat kita yang hidup sekarang, kedengarannya ngeri ya. Tapi, kita harus lihat dari kacamata orang Inca dulu. Buat mereka, ini tuh tindakan spiritual paling tinggi. Mati itu bukan akhir, tapi semacam transformasi. Jadi anak yang dipilih itu, mereka nggak dianggap korban. Sama sekali bukan. Mereka itu utusan suci yang bakal hidup bareng dewa-dewa demi ngejaga kelangsungan hidup masyarakatnya. Ini kehormatan paling besar. Dan prosesnya ini nggak sembarangan loh, tapi sistematis dan penuh rasa hormat. Coba bayangin deh, sebuah perjalanan ziarah, ratusan kilometer jauhnya menuju puncak gunung yang suci. Sepanjang jalan itu, anak-anak ini dihormati banget, dirawat paling baik, disiapin buat peran yang dianggap paling mulia dalam hidup mereka. Sekarang, yuk kita fokus ke kisahnya Juanita sendiri. Bagian 3, perjalanan ke puncak, kita akan lihat hari-hari terakhirnya. Kebayang nggak sih beratnya pendakian ini? Tingginya lebih dari 6.000 meter. Udara di sana tipis banget. Dinginnya itu bener-bener kayak nusuk tulang. Ini bukan cuma soal perjalanan fisik loh. Ini ujian spiritual yang luar biasa. Bisa dibilang di atapnya dunia. Dan penting buat dicatat ya, ini bukan kematian yang brutal. Bukti-bukti arkeologis justru nunjukin kalau dia dikasih semacam minuman fermentasi dan daun koka, kemungkinan besar supaya dia lebih tenang, kematiannya pun cepat. Setelah itu, jasadnya dibaringkan dengan sangat hormat, dibungkus kain-kain terbaik, dan dikelilingi banyak persembahan buat nemenin dia di dunia lain. Oke, kita lompat lagi ke masa kini. Sekarang kita masuk ke bagian 4, kita akan bedah apa yang diungkapkan oleh sains. Rahasia-rahasia apa aja yang akhirnya kebongkar berkat sains modern. Nah, ini yang bikin Juanita spesial banget cara dia terawetkan. Ini beda jauh sama mumi Mesir ya. Kalau mumi Mesir kan organ dalamnya dikeluarin, terus jasadnya dibalsem. Nah, Juanita ini, dia itu kayak kapsul waktu biologis. Proses pembekuan alami ngejaga semuanya tetap utuh. Organ, kulit, rambut, semuanya. Ini ngasih kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya buat para ilmuwan. Jadi, apa aja sih rahasia yang berhasil dibongkar sains dari tubuh yang awet sempurna ini? Yuk, kita lihat temuan-temuan utamanya. Berkat teknologi modern, Juanita ini bukan lagi sekedar artefak, tapi udah kayak buku sejarah biologis yang bisa dibaca. Pertama, CT scan berhasil mastiin penyebab kematiannya. Kedua, dari analisis rambutnya, ketahuan kalau pola makannya berubah beberapa bulan terakhir. Ini bukti kuat soal persiapan ritual. Dan yang paling keren, DNA-nya. Itu kayak membuka jendela langka banget buat ngintip dunia genetika orang Inka kuno. Tapi, cerita Juanita nggak berhenti di lab loh. Dia udah jadi lebih dari itu. Semacam jembatan ke masa lalu. Dan warisannya ini ternyata memicu pertanyaan-pertanyaan penting di zaman kita sekarang. Kita masuk ke bagian terakhir, jembatan ke masa lalu. Nah, disinilah muncul dilema. Di satu sisi, ada ilmuwan yang pengen banget meneliti dia buat dapat pengetahuan. Tapi di sisi lain,
ada penghormatan terhadap warisan budaya dan spiritual. Jadi muncul perdebatan yang rumit dan sensitif banget. Apakah dia seharusnya dipelajari di museum atau harusnya dibalikin aja ke tempat peristirahatan terakhirnya di gunung? Pada akhirnya, cerita Juanita ini ninggalin kita dengan pertanyaan yang dalam banget. Apakah dia ini harta karun ilmiah atau seorang leluhur yang suci? Kisahnya ini seolah-olah menantang kita semua buat bertanya, sebenarnya siapa sih yang punya masa lalu? Dia ini bukan cuma penemuan biasa. Dia itu cermin yang memaksa kita mikirin lagi hubungan kita dengan sejarah, dengan sains, dan dengan rasa hormat kita pada budaya leluhur. Jadi menurut kamu, siapa yang berhak menceritakan kisahnya?